Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kembali di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini saya akan membahas dan juga memperkenalkan sebuah frekuensi counter. Ini adalah desainnya OM3CPH ya, Omega Mike 3 Charlie Papa Hotel. Nah, saya harus memperbaiki kembali pronunciasi untuk call sign saya. Gitu. Jadi dari ini OM3 Charlie Papa Hotel ini dia punya desain frekuensi counter yang sangat presisi, dan di sini adalah letak keistimewaannya, di mana dia ini bisa 7 digit ya, 7 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 digit, dan ada koma ya di digit 6 dan 7. Jadi di sini kalau yang 3 ini berarti ini untuk ini digit ratusan kilohertz, ini puluhan, ini satuan, dan ini untuk 1 Hz, 100 Hz ya di belakang koma ini. Itu penjelasannya mengenai digit dari OM3 Charlie Papa Hotel frekuensi counter ini. Ya, baiklah, seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwa saya akan menunjukkan seperti apa dari perspektif dan juga dari desainnya, dari websitenya OM3 Charlie Papa Hotel yang Anda bisa akses di qsl.net/OM3 Charlie Papa Hotel /OM3 Charlie Papa Hotel. Nah, pokoknya lebih jelasnya ini nih, sudah ada di sini ya, ini alamatnya ya, atau ketik saja di Google, nanti akan diarahkan kalau Anda mengetik OM3CPH frekuensi counter dengan ejaan Inggris di Google seperti ini. Nah, penampakannya seperti ini websitenya ya. Di sini sudah dijelaskan dari mulai skematik hingga source kodenya, semua udah ada di sini kalau Anda ingin membuatnya sendiri. Ini sudah sangat jelas ya dari desainernya ya, seperti ini ya. Jadi ini ada sebuah PIC. Dia menggunakan PIC 16F84. Ini tentunya akan menjadi panjang kalau saya harus menjelaskan PIC 16F84 ini sebagai frekuensi counter begitu. Tetapi di sini saya hanya sedikit menyinggungnya. Dia adalah sebagai otak dari pada frekuensi counter, yaitu sebuah microcontroller dengan 18 pin keluaran dari PIC dengan kode 16 Fanta 84. Kemudian dari sini dia akan mengedrive 7 segmen ya, 7 segmen dengan menggunakan IC 4051. 4051 ini dia mentranslate dari internal microcontroller ini untuk ditampilkan ke 7 digit ya. Ini isinya 7 digit. Di sini kemudian dikasih buffer, yaitu berupa transistor tune, transistor NPN. Jadi transistor NPN sembarang ini memakai C829, pakai C945, atau juga memakai BC547 juga bisa, tinggal menyesuaikan dengan kaki-kakinya gitu ya. Kemudian ini untuk drive, untuk yang ini untuk ke 7 segmennya, kemudian yang ini untuk ke katodanya. Nah, dia menggunakan kristal 10 MHz di sini. Di sini kristalnya 10 MHz, dan tentunya selalu akan terhubung dengan kaki berapa ini? Saya kok agak lupa nih. Kemudian untuk input dia di kaki 2 dan 3. 2 dan 3 yang sebelumnya dikasihin preamplifier sebuah transistor di sini. Ini juga harus dipertimbangkan, penting di sini ini harus menggunakan transistor yang bagus nih. Paling enggak 2N3904 ya di sini nih. Oh maaf, tadi untuk frekuensi counternya ini untuk
clock ya, untuk clock 10 MHz itu ternyata berada di kaki 15, 16 ya, 15, 16 ini. Ya maklum, saya sudah lama tidak membuka rancangan ini. Jadi seperti ini, cukup jelas. Dan kemudian kalau sudah di translate ke PCB, banyak sekali versinya di sini, akan seperti ini nih untuk PCB-nya. Nah, ini kan untuk desainnya ya, ini skemanya dalam bentuk lain tapi sama. Ini desainnya seperti ini. Ini untuk PCB-nya seperti ini nih. Kalau Anda ingin menjiplaknya sangat gampang ini. Tinggal ini ditransfer saja ke media untuk membuat PCB ya, seperti yang sudah dilakukan banyak orang. Bagaimana cara membuat PCB? Apakah ini transfer dulu ke fotokopi ya, kemudian di setrika, kemudian baru di etching dengan periklorid. Ini ukurannya 80 x 30 ya, ini 3 cm, ini panjangnya 8 cm. Tapi ini kan kelihatannya besar ya, ini kelihatannya besar, tetapi sebenarnya ukurannya adalah nanti kalau sudah jadi harus 8 x 3 cm ya, karena ini juga nantinya berpengaruh pada ukuran ini nih, jarak kaki IC nih. Kalau nggak tepat nantinya juga tidak tepat gitu, maka harus diukur. Di sini adalah penempatannya, ini upper PCB. Jadi ini double side ini ternyata. Jadi untuk yang ini rancangannya double side PCB seperti ini. Ya pokoknya Anda tinggal klik aja di sini di websitenya pembuatnya ini dari OM3 Charlie Papa Hotel ini, dan Anda bisa mendapatkan semua detailnya di sini. Tuh, ini versi yang lain lagi. Nah tadi ini versinya Alex, ini menggunakan ini SMD dia. Seperti ini nih SMD. Ini buatan Alex. Siapa ini Alex? Siapa ini namanya ini? Alex Sanderkotenko dari Ukraina. Kemudian ini yang buatan ini bentuk jadinya dari buatan dari desainernya ya, seperti ini dia membuatnya. Ini sudah lama sekali, ini website ini sudah 20 tahun yang lalu, bayangkan. Jadi di sini adalah ini teknologi lama dan tidak akan lekang dimakan zaman. Jika Anda membutuhkannya, Anda tinggal bisa membuatnya saat ini. Dan bisa dijamin ini akurasinya bagus. Nah, ini kan juga ada proyek DIY ya, proyek yang dikerjakan sendiri, dan ini biasanya adalah proyek amatir. Nah, demikian pemirsa untuk pembahasan pada bagian desain ya, dari desainer aslinya OM3 Charlie Papa Hotel. Yuk kita lanjut pembahasannya ke percobaan frekuensi counter dengan menggunakan signal generator AD9850. Dan ini adalah untuk internal kitnya. Ini adalah buatan dari Om Dadang Agustian, Asep Agustian, seorang teman ngoprek saya yang sudah lama sekali dari semenjak kita kenal di Facebook ya. Jadi sampai sekarang beliau tetap dengan aktivitasnya ngoprek helikopter dan pesawat. Waduh. Tapi sebelum itu beliau membuat kit ini dan diedarkan ke teman-teman yang memerlukan. Jadi kita waktu itu beli dan buatannya cukup bagus dengan PCB, dengan semuanya. Pokoknya waktu itu beliau jual kalau nggak salah harganya Rp200.000. Cukup murah, dan karena ini nih yang saya istimewa dan tidak ada duanya adalah 8 digit ini. Dengan 8 digit ini tentunya presisi dari pengukuran kita menjadi tinggi ya. Demikian. Kemudian saya akan memperlihatkan internal layout daripada frekuensi counter yang sudah saya boxing ini. Saya sudah kotakin begini agar bisa berubah menjadi alat yang berguna dan tahan banting ya, dengan dikasihin kotak seperti ini. Ini sebenarnya di internalnya biasanya saya mempergunakan baterai 9 volt ya, tetapi untuk penggunaan ini ternyata kalau dipakai keseringan ternyata dia cepat habis baterainya.
Dan ini saya menggunakan eksternal DC power 12 volt yang sudah saya buatkan untuk ceknya. Dan untuk standar saya mempergunakan BNC seperti ini. Ini dapat dari toko kawan saya yang juga penggemar RF ya, dari Om Rido, ini dari Klaten nih, dari Store Bus Klaten ini. Barang second tapi bagus untuk konektor BNC seperti ini. Nah, ini kan jadinya sangat enak nih dipakainya gitu, tinggal colokan. Untuk probe saya hanya mempergunakan kabel ini nih, kabel LAN serabut. Jadi dengan itu ini saya pakai twisted pair nih high impedance, agar untuk pembacaannya menjadi high impedance dan presisinya seperti itu. Kalau dipakein BNC justru dipakein kabel koaksial ternyata pembacaannya tidak bagus gitu. Sensitivitas, nah itu dari Wak Dadang kemarin ya, beliau bilang bahwa ini untuk sensitivitasnya ini minimal untuk sinyal itu 20 mV RF ya, 20 mV RF. Tapi saya juga belum sempat mengukur hingga sekian milivolt itu karena saya tidak punya signal generator dengan presisi yang bisa diatur. Kemudian di sini saya akan mempergunakan sebuah osilator digital. Tentunya untuk teman-teman penggiat radio HF ini sudah tahu ya apa bentuknya. Ini adalah sebuah modul DDS AD9850 dengan desain firmware dari LU5 DJV LU5 Delta Juliet Victor. Nah, seperti ini buatan dari Om Indra S. Eko Putro Yankee Delta One Juliet, seorang master homebrew dari lokal Bogor. Jadi seperti ini alatnya. Ini adalah saya fungsiin sebagai function generator di sini. Jadi ini masih dari outputnya ini langsung dari output AD9850, hanya dilewatkan ke kapasitor ya. Jadi sebagai kopling. Untuk lebih jelasnya mengenai pembahasan DDS AD9850 akan saya buat di video yang lain. Saya kembali lagi ke frekuensi counter. Ya, langsung saja kita buka. Ini di sini hanya ada 2 baut di sini. Sengaja saya hanya 2 baut seperti ini agar tidak terlalu lama membukanya. Jadi seperti apakah kalau dibuka, dan dalemannya adalah seperti ini pemirsa. Jadi ini untuk input dan ini untuk strom gitu. Internalnya seperti ini. Ini buatannya rapi dan ini harus memakai teknik SMD ini gitu. Ini tidak ada prescaler ya, dia langsung karena saya hanya gunakan untuk pengukuran HF. Jadi ini titiknya seperti ini terpisah. Ini saya kasih wiring seperti ini karena waktu itu sebenarnya ini langsung ya tertancap, tapi kemudian seiring dengan waktu karena tidak dikasihin box seperti ini sebagai pelindung, maka jadinya koneksinya pada protol putus, sehingga saya harus merewiring ulang kembali, dan alhamdulillah masih bisa. Ini kalau nggak bisa begini, wah repot sekali ini. Di sini juga untuk Wak Dadang menyertakan sebuah ini ya, ada trimmer kondensator sebagai penempatan osilator agar kita gunakan sebagai kalibrasi ke frekuensinya agar pas. Tapi saya tidak punya signal yang pas di sini. Ini juga sudah pernah saya kalibrasi dengan DBS ini juga saya kira nggak jauh-jauh lah meleset, paling hanya sekitar 10 Hz tuh. Jadi semua sudah seperti ini basic, nanti akan saya jelaskan mengenai rantangan detailnya. Namun untuk yang desainnya Wak Dadang ini ada perubahan ini karena beliau tidak memakai IC 4051 ya sebagai ini, tapi beliau memakai berapa 74 LS berapa begitu sebagai buffer dari
ini dikit 7 segmen yang ada di sini. Dan tentunya beliau sudah melakukan perubahan firmware juga, tapi dari desainnya UM3 Charlie Papa Hotel itu bisa kita pergunakan kalau Anda sekiranya ingin membuatnya sendiri. Begitu. Jadi sini sudah jelas ya ini digunakan sebagai apa. Dan kembali saya akan tutup. Jadi internalnya seperti ini, sudah cukup jelas agar tidak penasaran pemirsanya. Kita pasang baut kembali. Ini tidak perlu lama, jadi saya tidak perlu mengedit video. Kemudian setelah kita pasang, di sini saya akan melihat seperti apa presisinya. Dan ini hubungannya juga dengan kepresisian dari AD9850. Sampai berapa megahertz frekuensi counter saya ini akan mampu membaca sinyal osilator digital AD9850. Ini sengaja ini seperti ini agar pemirsa bisa melihat sendiri seperti apa untuk presisinya. Ini bisa ini ya, settle ya. Ya cukup jelas kayak kira. Kemudian saya akan di sini mengambil signal generator saya. Nah, seperti ini. Ini saya terangkan di sini untuk ini sinyal generator sekarang ada di 1 MHz alias 1000 kHz. 1000 kHz. Jadi di sini 1000 ya. Ini kalau saya pindahkan, nah kalau dipindahkan untuk frekuensi counter juga bergerak mengikuti perpindahan. Jadi bisa lihat kan presisinya tidak bergerak sama sekali. Nah ini nih untuk dikit yang belakang ini untuk menandakan di bawah 100 Hz ya, 100 Hz di belakang ini. Jadi kalau kemudian kita akan naikkan frekuensinya, ini agar mudah kita coba bagaimana kalau sensing pada 80 meter band. Oh ini untuk mode ya, modenya AM ya, ini modenya AM karena saya akan di sini saya gunakan sebagai frekuensi generator. Kemudian untuk 80 meter band kembali ditempatkan juga ke AM, ini 3500 hingga sekitarnya ya. Untuk 80 meter band itu adalah dari 3,7 hingga 3,8 untuk voice ya. Biasa yang dipakai itu hingga 3,8 lah. Biasanya rame di 3850 untuk SSB 80 meter band. Nah, bisa dilihat kan presisinya seperti apa. Di sini bisa dilihat. Di sini hingga kita naikkan saja. Coba kita untuk frekuensi stepnya kita rubah yang agak lebih besar ya, pindahan kursornya dari pencet ini aja, kemudian kita bergeser 100 kHz. Nah, susah banget bilang hertz. Ini kalau di 5 MHz. Nah 5 menunjukkan 49999, nah, presisinya seperti ini nih. Bagaimana kalau kita pindah ke 40 meter band? Sekarang kita ke 7 ya, 7 ini kalau di sini pindahnya terlalu jauh, kita bagiin lagi 80 meter bandnya. Kemudian saya pencet ke 40. Nah ini 40 meter band AM kan, tetap kan presisinya di 70 sekian ini. Nah kemudian kita akan lanjut ke atas lagi ke 20 meter band 14 MHz. Tapi sebelumnya saya akan ke 10 MHz dulu. 10 MHz itu untuk
berapa band itu, 40-30 meter band ya sekitar itu ke 10 MHz di sini karena dia posisi sebagai gen tidak bisa. USB AM kan, presisinya masih bagus, 110 di sini tertunjuk juga 110,99. Ini kalau kita ingin menempatkan 00 juga bisa, tinggal tadi geser dari trimmer ya. Ya demikian. Kemudian ini sudah di 30 meter band, kita akan ke 20 meter band di 14 MHz. Kita pindah juga ini 20 meter, modenya dipindah ke AM. Nah kan 14 masih bisa membaca. Sekarang kita naikkan lagi ke 17, kemudian AM. Nah di sini pemirsa, ini di sini kita ada beda nih, sini nih dia tidak membaca sinyal ini. Jadi ini untuk DDS AD 9850 ini sudah mencapai limit. Sebenarnya ini keluar osilasi tetapi sangat lemah ya, tentunya untuk inputnya ini sudah tidak mampu dibaca oleh frekuensi counter ini. Lalu berapakah untuk yang bisa dibaca? Kita turunkan ini biar cepat, ini terlalu lama kalau menggunakan increment hanya di step 1 kHz. Kita akan ke increment yang lebih besar aja. 17 tidak terdetek, 17 14 mulai sudah ada tapi tidak presisi, 16 sudah ada, 18. Nah ini nih sudah mulai di sini ke tingkat presisinya sudah mulai bisa kita baca ya. Jadi di sini untuk frekuensi counter saya dengan output AD 9850 hanya mampu 16 MHz. Sampai untuk yang posisi ininya ya, untuk posisi pembacaan yang presisi. Kita turunkan ke 15, coba 15 199. Nah, presisi 15 MHz ya, 16 lah kita katakan itu. Namun kalau sinyalnya cukup besar di 27 MHz pun ini masih bisa membaca ya tentunya. Kita coba aja, bisa dicoba sebenarnya dengan radio CB, tapi radio CB-nya tidak tersetup, jadi saya hanya bisa menunjukkan hingga 15 MHz ini. Jadi sudah cukup jelas ya bagaimana tentang presisi dari frekuensi counter HF DIY yang dibuat oleh Om Asep Agustian alias Dadang Ngoprek Radio yang lokal dari Sukabumi, Bogor. Itu beliau sekarang sudah, kemarin habis mengikuti ujian orari ya, tapi kemarin saya lupa untuk call sign-nya belum saya hafal gitu ya. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir dari video ini. Semoga Anda tercerahkan dengan HF frekuensi counter yang saya punya. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yankee Delta Zero Alpha Yankee Alpha